Halo guys, kembali lagi bersama Mumun. Di video kali ini akan merangkum serial drama Connect dirilis pada tahun 2022. Berkisah tentang kemunculan sosok ras manusia baru yang dapat hidup abadi, tidak bisa mati meski dibunuh berkali-kali. Tubuh seperti itu disebut dengan istilah Connect, makhluk legenda urban. Namun, ia justru menghadapi berbagai insiden tidak terduga. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ke alur ceritanya. Pada suatu malam, scene diawali dengan seorang pria bernama Ha Dong-soo yang sedang berjalan di tengah malam sambil menyanyikan lagu ciptaannya. Namun di tengah perjalanannya, tiba-tiba mobil berhenti di hadapannya. Muncullah seorang pria yang sangat menyukai tatapan mata dari Dong-soo. Tiba-tiba Dong-soo diculik oleh sekelompok orang tak dikenal yang ternyata mereka adalah pedagang organ manusia. Dong-soo menjadi salah satu korban dari kejahatan mereka. Tubuhnya benar-benar dibedah untuk mengambil salah satu bagian organ dalamnya. Secara kejam, si dokter mulai mengambil bagian organ dalamnya, termasuk mencongkel kedua bola matanya. Akan tetapi, ada yang aneh dengan kedua bola matanya setelah dikeluarkan. Seakan-akan kedua bola matanya mengawasi apa yang sedang dilakukan oleh si pria parubaya tersebut. Mengerikannya lagi, si dokter memutilasi tubuh Dong-soo dan membuangnya ke tempat sampah untuk meninggalkan jejaknya. Tiba-tiba, meski demikian, Dong-soo yang merupakan keturunan dari ras manusia baru yang disebut dengan Connect, makhluk abadi yang tak bisa mati. Seberapapun upaya mereka untuk membunuh Dong-soo, nyatanya mereka tak bisa membunuhnya. Dong-soo akan tetap bangkit dari kematiannya. Secara naluriah, gen itu kembali merespon untuk menyatukan tubuhnya yang terluka menjadi tubuh yang sempurna tanpa meninggalkan luka. Menyadari akan tubuhnya sudah dibedah, Dong-soo kembali sadarkan diri untuk mencari kedua bola matanya yang sedang melihat dirinya sendiri. Namun naasnya, kejadian itu disaksikan si dokter yang melihat semuanya. Sehingga Dong-soo menjadi panik dan ketakutan dengan teriakan si dokter. Ia pun kabur dengan cara melompat ke jendela dan meninggalkan bola mata kanannya. Keesokan harinya, Shin menunjukkan Choi Irang yang sangat tertarik dengan semua orang berkumpul di samping jalan. Dihebohkan dengan salah satu patung wanita yang sangat cantik dan indah, selayaknya orang sungguhan. Ia juga tak mau ketinggalan untuk mengabadikan momen emas tersebut. Keadaan berubah dengan patung itu tiba-tiba menangis darah. Dan itu adalah jasad manusia. Nampak hadir sosok Dong-soo di tengah keramaian, menyaksikan kejadian itu. Polisi yang menangani kasus mengerikan itu tak habis pikir dengan pemikiran si pembunuh, memperlihatkan hasil karya seninya yang indah dan cantik, sekaligus mengerikan, yang dikenal dengan karya seni mayat, dengan si pelaku melakukannya pada manusia langsung. Setelah diselidiki, detektif Choi menemukan salah satu petunjuk dengan si pelaku menunjukkan simbol huruf inisial PL. Di tempat berbeda, Dong-soo menerima kenyataan pahit jika sekarang ia hanya memiliki satu mata. Mau tak mau ia harus menutupi matanya dengan pelindung mata. Ia buat sendiri agar orang-orang di sekitarnya tidak ketakutan dengan kondisinya. Terlepas dari kejadian yang tragis itu, Dong-soo masih menjalani aktivitasnya sedia kala tanpa beban sedikit pun, walau kenyataannya sangatlah pahit. Seperti yang dilakukannya saat ini memainkan gitar membuat suasananya menjadi senang. Akan tetapi Dong-soo mendadak kesakitan yang amat menyiksanya setelah matanya dicongkel. Anehnya, Dong-soo melihat seseorang di tempat berbeda sedang menjalani aktivitasnya. Penglihatannya teralihkan ketika ia melihat gambar zodiak dan terfokus pada huruf inisial PL. Sayangnya itu tidak lama, dengan si lelaki itu meneteskan cairan mata, sehingga koneksi Dong-soo dan si lelaki itu akhirnya terputus.
Saat itulah Dongsu menyadari matanya telah dicuri oleh seorang pemburu organ manusia dan ditransplantasi ke orang lain. Ia pun menyesalinya sekarang karena pergi tanpa mengambil bola mata kanannya. Di samping itu, para polisi terus dihebohkan dengan kasus karya seni mayat terus bermunculan. Kali ini sasarannya adalah seorang pria. Pembunuh berantai terus menebar teror di tengah masyarakat. Kabarnya detektif Choi bisa mengendus pelakunya dengan ia menunjukkan tanda mimisan, menandakan kalau nalurinya tak pernah meleset dengan si pelaku berhasil terungkap. Kehidupan Dongsu benar-benar tragis dengan ia kerap disebut sebagai seorang monster. Karena terlahir berbeda dari orang-orang, dengan kelebihannya adalah manusia abadi. Sejak kecil, Dongsu kerap mendapat intimidasi dari teman-temannya. Dongsu kali ini tak terima dengan bosnya disakiti oleh orang lain. Ia sudah menganggapnya sebagai ayahnya sendiri. Pemuda bengal itu memalak si kakek tua. Hal itu menjadi dalam masalah bagi Dongsu. Ia pun dikeroyok oleh mereka. Bahkan dianggap sebagai monster karena wajahnya sangat mengerikan. Dongsu yang memiliki bakat tersembunyi rupanya tidak menyia-nyiakan akan hal itu. Ia pun mengunggahnya di salah satu channel YouTube-nya dengan hasil karyanya menciptakan lagu dan bernyanyi, membuatnya sangatlah bahagia walau sederhana. Dongsu kembali terhubung dengan orang yang memakai matanya. Secara naluriah si mata merespon mengenali suara pemilik asli dari matanya, mengingatkannya pada masa kecilnya yang selalu dicap monster yang melekat pada dirinya hingga sekarang. Ia pun bertekad untuk mengambil matanya kembali dan mengejar si pemburu organ tersebut. Namun ia justru dihadapkan berbagai insiden tidak terduga. Dengan kelompok itu juga kembali mengincarnya karena dianggap manusia istimewa yang akan banyak menghasilkan uang. Dongsu harus berjuang agar tidak tertangkap oleh mereka. Di waktu yang sama, Irang juga mengejar Dongsu karena ia adalah seorang novelis yang akan menciptakan karya buku tentang Konek, makhluk legenda urban abadi. Dengan informasi yang ia dapat dari kelompok organ secara ilegal berhasil mencari tahu identitas dari Konek. Risetnya akan segera selesai setelah ia menyaksikannya sendiri tentang Konek itu. Irang berusaha membantu Dongsu untuk lolos dari kejaran mereka. Namun naasnya Dongsu justru terjebak oleh perangkap dari Irang. Akhirnya Irang menyaksikan langsung jika memang benar kalau Dongsu adalah Konek. Dongsu pun berhasil lolos dari kejaran mereka. Sementara itu mata Dongsu yang dicuri ternyata ditransplantasikan kepada Oh Jin Sup. Jin Sup sendiri dipandang sebagai karyawan yang teladan, sopan dan kompeten di tempat kerjanya. Bahkan ia dikenal memiliki kemampuan luar biasa memecahkan masalah perusahaan. Sekaligus dikenal sebagai rekan kerja ideal untuk banyak orang. Tetapi sosoknya sangatlah misterius. Namun di balik topeng itu ia adalah seorang pembunuh berantai berdarah dingin yang memamerkan pembunuhannya di depan publik dengan istilah karya seni mayat. Kasus pembunuhan kembali terjadi dan membuat ketakutan para warga, termasuk Sun Hee. Ia pun cukup puas dengan sosok mayat tersebut. Akan tetapi, ia sangat menyukai lagu dari Dongsu yang akhir-akhir ini menjadi trending topik di lini masa dengan karyanya. Semua orang tidak mengetahuinya siapakah sosok penciptanya karena Dongsu tidak pernah mengungkap identitasnya. Mendadak Jin Sup mengalami sakit kepala setelah mendengarkan lagu yang dinyanyikan oleh Sun Hee. Hal itu kembali terhubung pada Dongsu. Ia pun bertanya-tanya siapakah orang di depannya dan di mana tempat itu. Lalu Dongsu pun mengetahui jika orang itu adalah seorang pembunuh berantai yang dikenal karya seni mayat. Di samping itu, detektif Choi terus menyelidiki kasus itu tanpa henti. Ia pun baru tersadar ada yang aneh setelah melihat foto TKP yang menampilkan seorang pria sangatlah mencurigakan di tengah kerumunan. Dan polisi pun menuduh Dongsu adalah pelakunya.
Dengan detektif Choi mimisan ketika melihatnya, kemungkinan jika dia ada kaitannya. Dong-soo berhasil menemukan tempat kerja dari Jin-sup. Ia pun berambisi untuk merebut kembali matanya. Tak lama, ia pun melihat Sun-hee yang kebetulan Dong-soo melepaskan penutup matanya, membuat keduanya amat ketakutan dengan sosok Dong-soo begitu mengerikan. Sayangnya, Dong-soo gagal untuk mencari tahu siapakah orang yang sedang berbicara dengannya tempo lalu. Di tempat berbeda, Jin-sup yang pesan makanan merasa kesal dengan gelas yang digunakannya kurang bersih dan memiliki bau cungur. Ia pun sedikit kesal sekaligus menunjukkan sifat psikopatnya, serta mencari mangsa untuk misi selanjutnya. Tak lama kemudian, Sun-hee dan kawan-kawan datang untuk bergabung makan siang bersama Jin-sup. Lagi-lagi, keduanya saling terhubung karena Jin-sup kesakitan mendengar lagu itu. Dong-soo akhirnya bisa melihat jika Jin-sup berada di salah satu restoran. Namun itu tidak mudah bagi Dong-soo, ia harus melacaknya sendiri di mana keberadaan mereka. Dengan rumah makan itu terlalu banyak di area tersebut. Sayangnya ia terlambat datang dengan Jin-sup sudah pergi, tapi keduanya tanpa sengaja tabrakan. Dong-soo dengan cepat menanyakannya langsung siapakah orang yang duduk di kursi ini. Mereka pun salah paham terhadap Dong-soo yang mereka pikir jika Dong-soo adalah seorang penguntit. Untuk kesekian kalinya Dong-soo gagal menemukan Jin-sup. Singkatnya, di malam hari Dong-soo mendatangi salah satu ahli horoskop untuk memastikan satu hal tentang gambar di belakang ibu itu. Dan apa maksud dari simbol dari huruf PL yang ternyata berhubungan dengan planet Pluto dan planet Venus. Si ibu itu mengatakan saat beberapa planet berkumpul pada suatu sudut dalam batasan yang sama, itu disebut dengan konjungsi. Jika Venus adalah simbol kecantikan dan seni, maka Pluto adalah melambangkan kehancuran dan regenerasi. Dengan kata lain, Dong-soo pun akhirnya mengerti apa yang dijelaskan oleh ibu ini. Ia pun menyadari jika si pembunuh berantai akan melakukan pembunuhan kembali dengan perhitungan konjungsi. Sedangkan Jin-sup kedatangan tamu tak diundang malam-malam seperti ini. Dan ternyata itu adalah Sun-hee yang tanpa henti mengejar Jin-sup. Sejak awal Sun-hee sangat tertarik dengan sosok Jin-sup. Walau memiliki sifat misterius namun tetap memikat hatinya. Dengan nyali yang sangat besar, Sun-hee memberanikan dirinya untuk mengajaknya berwisata malam-malam ke hutan rimbunan becek gak ada ojek cu. Singkatnya, keduanya pun bersenang-senang semalaman dan begadang. Karena lelah setelah wisata malam-malam, lantas Sun-hee pun kehausan. Ia pun mencari air minum sambil tengok ke kanan dan ke kiri. Begitu bersihnya rumah dari rekan kerjanya tersebut. Sun-hee yang kepo mulai mencari tahu apa yang dilakukan oleh Jin-sup seusai bekerja. Lalu ia pun memasuki ruangan kerja Jin-sup dan menemukan buku sketsanya. Sontak saja ia pun terdiam melihat sketsa gambar Jin-sup sama persis dengan kasus karya seni mayat, menduga jika dia adalah pelakunya. Sedangkan polisi berhasil melacak Dong-soo yang baru saja mendatangi ahli horoskop dan mempertanyakan kenapa Dong-soo bisa mengetahui akan terjadinya pembunuhan selanjutnya dan ada hubungannya dengan astrologi. Lalu para polisi dengan cepat berasumsi jika Dong-soo adalah tersangka utamanya. Bahkan Dong-soo kini masuk DPO dengan Dong-soo berada di TKP. Publik kembali dihebohkan lagi untuk kesekian kalinya dengan teror pembunuh berantai. Kali ini korbannya adalah emak-emak. Di samping itu, Sun-hee menjadi ruas dengan gambar yang semalam ia lihat kini terpampang nyata di jejaring sosial. Dong-soo yang datang kembali menyaksikan karya seni mayat itu membuat nyawanya kembali terancam dengan sekelompok geng organ memburunya. Tak mau ketinggalan, para polisi juga ikut mengejarnya yang sedang dikejar-kejar oleh komplotan geng organ. Ia harus berjuang mati-matian agar tidak tertangkap. Kali ini Dong-soo berhasil melawannya dan tiba-tiba
Dari arah belakang, satu komplotan memotong tangannya. Si lelaki akhirnya melihat langsung tentang legenda urban konek memang nyata ada di dunia ini. Tentu saja ia pun meremehkan akan kemampuan Dongsu. Ia pun mengujinya apakah Dongsu bisa kembali menyatukan potongan tangannya. Dengan menahan rasa sakit yang amat menyiksa, Dongsu berhasil membuktikan bahwa ia mampu melakukannya. Dengan darah yang aktif mengalir di tubuhnya memiliki kehidupan berhasil menyatukan tubuhnya. Mengingatkan kita pada sosok Spider-Man hitam yang akan berubah. Tapi Dongsu tidak mengerti apa itu konek yang dimaksud si pria itu. Irang lagi-lagi menyelamatkan Dongsu dari musuhnya. Bahkan Irang menyarankan Dongsu untuk membunuhnya saja karena si lelaki itu mengetahui identitas Dongsu yang sebenarnya. Keduanya berhasil kabur dari polisi. Di tempat berbeda, Sunhee meminta bantuan pada Myung-hun untuk memastikan satu hal kepada Jin-sup. Ia pun merencanakan sesuatu. Sunhee membawa Jin-sup ke atap gedung untuk menanyakan tentang buku sketsa di ruangannya itu ada yang janggal. Secara kebetulan tadi pagi kasus itu muncul. Kali ini Jin-sup tak bisa berbohong lagi pada Sunhee tentang latar belakangnya yang merupakan seorang psikopat. Akhirnya terbongkar. Naasnya rencana keduanya untuk menjebak Jin-sup ketahuan dengan keberadaan Myung-hun diketahui oleh Jin-sup. Dan tiba-tiba di waktu yang bersamaan, Dongsu kembali terhubung pada Jin-sup. Ia pun melihat kejadian mengerikan yang sedang dilakukan oleh Jin-sup membunuh keduanya. Walau Sunhee sudah memohon ampun untuk tidak dibunuh, pada akhirnya Jin-sup yang merupakan seorang psikopat pastinya membunuhnya karena tak ingin penyamarannya terbongkar. Dongsu pun histeris melihat kejadian tersebut. Akan tetapi Jin-sup menyadari jika lagu itu ada hubungannya dengan rasa sakit kepala yang ia alami. Singkat cerita, dengan leluasanya Dongsu akhirnya bisa memasuki kantor itu. Semua karyawan direwaskan dengan aksi Myung-hun jatuh dari atap. Bahkan Ji-young juga direwaskan dengan matinya Sunhee secara mengenaskan. Dongsu berhati-hati untuk tidak ketahuan oleh orang-orang di sekitarnya dengan ia memasuki gedung itu. Lalu Dongsu melihat Jin-sup keluar dari tangga darurat menuju toilet. Sayangnya ia gagal menemukan Jin-sup dan malah menemukan orang lain yang ia pikir itu adalah pelakunya. Jin-sup yang sejak tadi di toilet mendengar semua perkataan dari Dongsu. Dengan tatapan dinginnya Jin-sup melukai Dongsu. Selain itu, Jin-sup juga melihat luka di tangan Dongsu kembali pulih dalam sekejap. Pada akhirnya, Dongsu ditangkap oleh satpam karena bertindak sangat mencurigakan. Bahkan membuat keributan dengan aksinya berteriak. Naasnya, penutup mata itu terlepas karena Ji-young berpikir jika Dongsu adalah pelakunya. Semua orang ketakutan dengan wajah dari Dongsu sangatlah mengerikan. Hal itu menjadi tanda tanya di benak Jin-sup. Kenapa Dongsu bisa mengetahui aksinya? Padahal ia melakukannya sendirian. Jin-sup bersandiwara apa yang sebenarnya terjadi. Dengan semua orang panik dan ketakutan, ia pun terus mempertanyakan kenapa Dongsu mengetahui semuanya. Lalu Jin-sup pun tersadar jika Dongsu tak memiliki mata satu dan ada kaitannya dengan hubungan transplantasi mata tersebut. Irang berhasil menyamar menjadi pegawai di sana untuk menyelamatkan Dongsu, meski dengan sikap kasarnya. Kemudian polisi mulai mencari tahu kejadian tadi dengan melihat rekaman CCTV. Sangat tidak sinkron dengan waktu Dongsu datang dan pembunuhan itu berlangsung. Para polisi meragukan jika Dongsu kali ini bukanlah pelakunya. Lantas, kedua polisi mulai menginterogasi Jin-sup tentang Dongsu apakah keduanya saling mengenal. Tentang perkataan Dongsu bahwa seseorang telah mencuri kedua bola matanya. Polisi mulai mencurigai Jin-sup mungkin adalah pelakunya dengan ia terlihat mencurigakan. Namun, itu tidak mudah dengan Jin-sup, orangnya sangat pintar, berhasil mengelabui para polisi.
Singkat cerita, Irang akhirnya bercerita tentang latar belakang kehidupannya kepada Dongsu dan alasan kenapa ia menolong Dongsu. Karena di masa lalu Irang pernah diselamatkan oleh sosok Konek. Hal itulah yang mendasari Irang untuk berada di sisi Dongsu, karena ia tak ingin Dongsu terluka ataupun dimanfaatkan oleh orang-orang karena memiliki tubuh yang abadi. Selain itu, Irang jujur kepada Dongsu kenapa ia bisa tahu semua apa yang sedang dilakukan oleh para pemburu organ dengan ia telah memasang alat penyadap suara di markas mereka. Yang bersandiwara adalah seorang novelis untuk membuat cerita mengenai sosok Konek, makhluk keabadian. Tak sampai di situ saja, Irang menjelaskan bahwa Konek memiliki kaitannya dengan farmasi ternama di negara itu, yaitu farmasi Jeongdo. Tidak diketahui apakah farmasi itu telah melakukan eksperimen pada manusia, hingga terciptanya manusia abadi di muka bumi ini. Irang mengajak Dongsu apakah ia tertarik untuk menyelidiki sosok Konek. Sayangnya, Dongsu lebih tertarik untuk menghentikan aksi dari Jinsup agar tidak membunuh orang-orang. Lantas, Dongsu menjelaskan jika matanya telah ditransplantasi kepada seorang pembunuh berantai karya seni mayat dan menyaksikan pembunuhan yang dilakukan oleh Jinsup. Terlepas dari apapun itu, Irang nampaknya mempercayai semua ucapan dari Dongsu. Bahkan tak takut dengan wajahnya itu. Sekaligus menyarankan Dongsu untuk memakai kacamata hitam karena lebih keren daripada sebelumnya. Kini Dongsu mengetahui jika dirinya menjadi DPO polisi. Tiba-tiba Dongsu kembali terkoneksi pada Jinsup. Dan begitu juga dengan Jinsup mengetahui jika Dongsu adalah pencipta lagu dari Gitar Kesepian yang akhir-akhir ini menjadi viral. Mata dari Dongsu secara naluriah merespon lagu dari pemiliknya, sehingga rasa sakit yang mereka alami saling terhubung. Namun itu hanya bisa dilakukan oleh Dongsu yang bisa melihat penglihatan dari Jinsup jika ia mendengarkan lagu tersebut. Sehingga keduanya berasumsi jika Jinsup mungkin sedang mengincar dari Dongsu. Di pagi harinya, Dongsu merasa senang dengan lagu yang ia ciptakan di aransemen oleh musisi J yang sangat terkenal itu. Bahkan mengakui jika itu lebih bagus dari rekaman aslinya. Semua orang sangat penasaran dengan sosok di belakang lagu itu. Siapakah orangnya? Membuat perusahaan tempat Jinsup bekerja sangat tertarik untuk bekerja sama dengan Dongsu. Meski demikian, Jinsup tak menyerah begitu saja. Ia justru mengajak penyanyi J untuk bekerja sama dengannya. Singkat cerita, Irang mengetahui jika Jinsup mengidap penyakit kanker stadium akhir. Sayangnya, aksi penyadapan akhirnya terbongkar oleh komplotan geng organ. Sehingga kini nyawanya dalam bahaya dengan mereka merencanakan sesuatu pada Irang. Tak lama, ia pun mengatakannya pada Dongsu bahwa Jinsup akan mati karena penyakit yang ia derita. Tiba-tiba Dongsu kembali terhubung pada tubuh Jinsup yang menggambarkan sketsa dan menuliskan bahwa Jinsup kali ini akan mendatanginya dan menemukannya sekaligus memintanya untuk menunggu. Selain itu, Dongsu melihat sketsa berikutnya yang memperlihatkan ketiga bocil yang akan jadi korban selanjutnya. Lantas, ia pun bertindak dengan cepat untuk menyelamatkan ketiganya dengan caranya sendiri. Tetapi, ia mendengar lagunya dinyanyikan oleh orang lain. Rasa sakit itu kembali muncul dan terhubung pada Jinsup, yang ternyata sedang mengawasi gerak-gerik dari Dongsu. Sayangnya, Dongsu tak bisa mengejarnya karena detektif Choi menangkapnya. Sedangkan Jinsup kembali mendatangi tempat malpraktek itu. Tiba-tiba Dongsu berakhir diinterogasi oleh kepolisian. Mau tak mau, ia pun memberitahu identitasnya. Polisi menanyakan kenapa Dongsu terus muncul dalam kasus kematian orang-orang akhir-akhir ini dan keterkaitannya dengan kasus karya seni mayat yang sangat tumpang tindih. Dongsu dengan berat hati harus berkata jujur kepada mereka jika penglihatannya saling terhubung dengan si pembunuh berantai. Memang sulit dipercaya bagi orang awam untuk mempercayai semua ucapannya yang mungkin dianggap gelo. Pada akhirnya Dongsu mengatakan semuanya dengan kejadian yang tumpang tindih ini kepada detektif Choi.
Tapi sebelum itu Dongsu tak ingin mengatakannya di ruangan interogasi. Singkatnya, Dongsu memperlihatkan akan kemampuannya melukai dirinya sendiri. Dalam hitungan menit, ia berhasil mengembalikan keadaan seperti semula. Dongsu mengatakan kalau dirinya baru mengetahui jika tubuh itu disebut dengan istilah konek, manusia abadi yang tak dapat mati. Namun sayangnya detektif Choi masih tetap pada prinsipnya, menangkap dan mengungkap sindikat kejahatan. Ia akan tetap menginterogasi Dongsu, meski detektif Choi mengetahui rahasia besar dari Dongsu. Padahal situasi Dongsu sekarang sangatlah genting dengan ia harus segera menyelamatkan ketiga bocil yang sedang diburu oleh Jin Sup. Dongsu pun marah dengan para polisi menipunya dan bersikeras akan tetap menahannya. Mau tidak mau Dongsu harus melakukan sesuatu agar ia keluar dari tempat itu. Dengan kemampuannya tersebut, Dongsu memilih untuk melompat dari atap gedung. Detektif Choi sangat tercengang dengan apa yang dilihatnya barusan. Sedangkan Jin Sup ingin mengetahui semuanya tentang mata siapa yang ditransplantasikan kepada dirinya. Dengan jiwa psikopatnya, ia berhasil menakutinya untuk berkata jujur. Pada akhirnya, Jin Sup mengetahui jika mata yang digunakannya adalah mata dari seorang konek, manusia yang memiliki jiwa keabadian. Scene kembali sebelum operasi transplantasi mata. Saat itu, Jin Sup mendatangi tempat malpraktek ilegal dengan tubuh terluka, meminta sang dokter untuk mengoperasinya. Kebetulan hari itu si dokter mendapatkan korban yang tak lain itu adalah Dongsu. Namun si dokter dikejutkan dengan kejadian yang tak terduga. Dan saat itulah ia mengetahui jika Dongsu adalah keturunan ras baru manusia bernama Konek. Lalu ia pun mengujinya pada tubuh Jin Sup. Setelah mendapatkan semua informasi yang ingin ia ketahui, antara Dongsu dan manusia Konek tak membuatnya untuk mengampuni sang dokter. Ia pun membunuhnya, sekaligus menjadi bahan karya seni mayat berikutnya. Ketua geng dari sindikat perdagangan organ manusia masih mencari keberadaan sang dokter yang belum juga ditemukan sampai sekarang. Dan kebetulan anak buahnya melaporkan jika Jin Sup juga hilang, belum kembali ke rumahnya. Dari arah belakang, Irang ternyata mengikuti Kang Woo-jin dari komplotan tersebut. Sayangnya di tengah perjalanan aksinya terbongkar. Kini nyawanya dalam bahaya dengan Kang Woo-jin mengancamnya. Tiba-tiba keadaan justru berbalik di mana Irang adalah seorang konek, sama halnya dengan Dongsu. Selama ini ia menyembunyikan identitasnya pada semua orang agar bisa menemukan rasnya sesama manusia abadi. Dongsu kini menebar teror di sekolahan dasar untuk menghentikan tindakan dari kekejaman Jin Sup. Sehingga para polisi memberitahukan pemberitahuan kepada publik bahwa ada seorang teroris yang berkeliaran di luar sana. Tindakan dari para polisi ini yang tak lain dan tak bukan untuk menangkap kembali Dongsu. Hal itu diketahui oleh Jin Sup dengan tindakan yang dilakukan oleh Dongsu, mencoba menghentikan tindakannya. Terlepas dari apapun itu, Dongsu sangat senang dengan penyanyi J meninggalkan komentar di channelnya, bahkan memuji karyanya tersebut. Mendadak Dongsu kembali terhubung pada Jin Sup memintanya untuk segera menghubunginya. Rupanya Jin Sup menantang Dongsu untuk mencari tahu tentang segalanya dan membuat Dongsu masuk dalam perangkapnya. Keesokan harinya, Irang menyuruh Dongsu untuk meninggalkan tempat tinggalnya karena ia dalam bahaya. Lantas Irang mengajak Dongsu untuk tinggal di markas persembunyiannya, yaitu sebuah bioskop terbengkalai. Singkat cerita, Irang pun akhirnya mengungkap jati dirinya kepada Dongsu bahwa ia tak jauh beda dengannya. Awalnya Dongsu sedikit kesal dengan tindakan Irang yang membohonginya selama ini. Namun Dongsu merasa senang karena ia tidaklah sendirian hidup di dunia ini, karena terlahir menjadi manusia berbeda. Kemudian Shin memperlihatkan masa lalu dari Irang yang sejak kecil memiliki kelemahan, dan alasan inilah kenapa ia terus memakai plester hingga sekarang. Tapi keadaan berubah setelah ia bertemu dengan Dongsu.
Keduanya resmi menggabungkan gen mereka yang menyatu satu sama lain. Di malam harinya, Jin-sup kembali mencari mangsa. Kali ini, ia berdandan seperti Dong-su, memakai penutup mata. Jin-sup tak segan melukai penyanyi J dan temannya. Selain itu, ia juga menculik penyanyi J untuk memancing Dong-su. Kebetulan Dong-su bermimpi buruk dengan ia melihat karya seni mayat dari Jin-sup. Ia lalu kembali terhubung dengan Jin-sup dan melihat tindakan gelo dari Jin-sup melukai penyanyi idolanya. Dengan penuh luka di sekujur tubuhnya, penyanyi Jet dipaksa untuk terus bernyanyi lagu yang ia aransemen ulang. Namun naasnya, Jin-sup tak puas dengan senandung yang ia dengarkan. Hal itu disaksikan langsung oleh Dong-su dengan aksi kekejaman yang dilakukan oleh Jin-sup. Semua permasalahan yang dilalui oleh Dong-su nampaknya tidaklah mudah. Kali ini ia kembali diteror oleh geng organ, kembali mengancamnya. Dengan mereka menunjukkan sebuah rekaman video, memperlihatkan bosnya sudah terkapar lemas penuh dengan luka. Di waktu yang bersamaan, sekelompok geng organ juga mengetahui markas mereka. Melihat kejadian yang tumpang tindih, Irang menyuruh Dong-su untuk segera pergi menyelamatkan si kakek. Tentu saja Irang akan menghadapinya sendirian. Dengan santainya, Irang menjawab semua pertanyaan mereka. Selain itu, ia memberitahu jika Kang Woo-jin sudah tewas. Ia pun berbohong pada mereka jika Jin-sup-lah adalah pelakunya, sekaligus memberitahu identitas Jin-sup yang merupakan pembunuh berantai berdarah dingin. Tapi salah satu dari mereka kesal dengan omong kosong yang dikatakan oleh Irang. Pada akhirnya, identitas dari Irang akhirnya terbongkar di depan semuanya. Aksi baku hantam pun tak terelakkan. Sedangkan Dong-su harus dihadapkan dengan kondisi si kakek cukup parah. Dari arah belakang, pria bertubuh besar berhasil membuatnya tak sadarkan diri. Lalu, mendadak Dong-su sadarkan diri dan melihat situasi genting dengan si kakek akan dibunuh. Dong-su pun berhasil melawannya. Namun, kenyataannya semua orang tak ada yang menerima kehadirannya di dunia ini. Bahkan masih menganggapnya sebagai seorang monster. Lantas ia pun murka karena selalu dianggap salah satu monster mengerikan yang menjadi parasit. Sayangnya, Dong-su yang bukan tipe pendendam, ia tak berani membunuh seperti yang mereka lakukan. Walau sudah dianggap sebagai monster, Dong-su masih punya hati nurani. Ia tetap membantu si kakek. Bahkan meminta maaf atas kesalahannya, ia menjadi terluka karenanya. Terlepas dari kejadian mengerikan ini, si kakek rupanya tetap mempercayai Dong-su. Sekaligus ia akan mengurus jasad keduanya. Di satu sisi, Jin-sup mulai kesakitan dengan penyakit yang ia derita sangatlah menyiksa dirinya. Bahkan hidupnya tak lama lagi. Ia pun mulai berhalusinasi melihat sosok Dong-su di rumahnya. Dan menunjukkan respon tak terduga dengan ia membayangkan sedang memeluk Dong-su. Selain itu, ia menggambarkan sketsa wajahnya bersama Dong-su terlihat mirip satu sama lain dan saling melengkapi dengan keduanya bukanlah orang biasa. Tak lama jasad dari Kang Woo-jin akhirnya ditemukan oleh para polisi. Tetapi para polisi menemukan bukti kamera tersembunyi yang tidak diketahui oleh Irang sebelumnya. Pada akhirnya Dong-su menyalahkan dirinya sendiri dengan orang-orang yang dikenalnya harus terluka karenanya. Irang mencoba menguatkan Dong-su dengan ia memuji tubuhnya bahwa lebih hebat dari ras baru manusia sebelumnya. Irang berkata manusia lama takut pada kita dan menyebut kita monster. Atau mereka mencoba menguasai tubuh kita. Salah satunya adalah Dong-su menderita karena kemampuannya dan hidup bersembunyi. Meski demikian, Irang nampaknya berbeda pandangan dengan Dong-su. Ia bertekad akan menaklukkan dunia dan menguasainya. Meski dunia yang mereka tempati tak menerima kehadirannya, serta menerima kenyataan bahwa ia terlahir sebagai ras baru manusia abadi.
sekaligus akan merencanakan pandangan konek yang mendominasi ras manusia yang mulai berevolusi. Para polisi berhasil menemukan bukti dari kamera tersembunyi yang mengarah pada Jin-sup. Ditambah kabar hilangnya penyanyi Jet sudah tersebar. Singkat cerita, di malam harinya Dong-su datang sendirian menerima tantangan dari Jin-sup untuk datang ke tempat yang ia sebutkan. Akan tetapi Jin-sup sudah memasang perangkap bagi Dong-su. Ia memasang gas beracun untuk membunuh Dong-su. Kini Dong-su dalam kondisi sakaratul maut. Dengan perlahan ia akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di depan Jin-sup. Namun keadaan berbalik. Dong-su yang notabene adalah sosok konek manusia abadi, ia kembali bangkit dari kematiannya. Jawaban yang ingin diketahui oleh Jin-sup akhirnya terjawab. Lantas ia pun menculik Dong-su dengan mengikatnya sangat kencang, dan tubuhnya dipenuhi oleh tali agar ia tak bisa melepaskan diri. Tak lama Dong-su sadarkan diri. Ia pun mengetahui alasan dari Jin-sup membunuh semua orang. Ternyata Jin-sup berencana ingin mengambil salah satu bagian tubuh Dong-su untuk menjadikan tubuhnya menjadi tubuh yang abadi. Dan secara kebetulan mereka bertemu, membuat Jin-sup berpikir jika mereka harus bekerja sama yang awalnya aku kini menjadi kita. Tentu saja Dong-su menolak ajakan dari Jin-sup yang berpikir tak waras. Hal itu membuat Dong-su menjadi kebingungan dengan ia terpengaruh dari Jin-sup. Kemudian scene beralih pada Irang yang mendatangi wahana permainan terbengkalai. Tapi sebelumnya ia menyadari sedang diikuti oleh sindikat dari komplotan organ. Dengan mudahnya ia membunuhnya. Dan ternyata Irang tak sendirian. Rupanya ada satu lagi ras manusia baru konek yang telah senior hidup lama di dunia ini, tapi menyembunyikan identitasnya. Kini mereka pun bekerja sama untuk mencari tempat tinggal yang layak dari sebelumnya. Irang bersama seniornya mendatangi malpraktek ilegal untuk membalaskan dendam pada mereka. Baku hantam di antara kedua kubu tak terhindarkan. Pada akhirnya tetap saja dimenangkan oleh si manusia abadi. Seberapapun upaya geng organ untuk melawan mereka, pada akhirnya mereka berakhir mengenaskan di tangan keduanya. Para polisi menemukan aksi penyamaran dari Jin-sup yang bersandiwara menjadi Dong-su dengan ia menirunya dan sekaligus pelaku dan penculikan penyanyi Jet. Kini mereka memburu Jin-sup karena kejahatan yang ia lakukan dan dalang dari pembunuhan berantai. Akhirnya topeng dari Jin-sup terbongkar. Di sisi lain Dong-su dibawa ke markas Jin-sup. Ia pun melihat sang dokter yang telah membedahnya, yang kini akan segera menjadi deretan dari koleksi Jin-sup. Dan masih berpikir ingin menjadi bagian ras manusia abadi seperti Dong-su. Dengan keduanya sangatlah cocok untuk digabungkan menjadi satu. Jin-sup terus membujuk Dong-su untuk menjadi bagiannya. Hal itu membuat Dong-su sangat marah dengan Jin-sup terus bicara omong kosong. Sesuai janjinya, ia datang karena ingin menyelamatkan penyanyi J yang harus terlibat dalam permasalahan tumpang tindih ini. Pada akhirnya Dong-su mengatakan kalau dirinya adalah gitaris kesepian yang menyanyikan lagu yang diaransemen oleh penyanyi J. Tiba-tiba Jin-sup memotong jari Dong-su karena dia terlalu bertele-tele menjelaskan rahasianya. Tak sampai di situ saja, Jin-sup juga memotong jari dari penyanyi J untuk membuktikan makhluk keabadian ada di dunia ini. Ia pun sangat bahagia menukar jari keduanya yang kini kembali tersambung tanpa meninggalkan bekas luka sedikit pun. Lalu Jin-sup membuat pilihan bagi Dong-su, manakah yang harus ia pilih antara menyelamatkan penyanyi idolanya atau bekerja sama dengan Jin-sup menjadi satu. Namun naasnya Jin-sup tetap melukai penyanyi Jet. Kini keduanya ditempatkan di ruangan pendingin. Dong-su pun gagal mengungkap identitas psikopat karya seni mayat.
dan menyaksikan sendiri penyanyi idolanya tewas di depan matanya. Seketika Dongsu sangat terpukul dengan penyanyi Jet mati karenanya terlibat dalam permasalahannya. Kini Dongsu menaruh dendam pada Jinsup. Ia bertekad untuk melepaskan semua ikatannya, tak peduli dengan kondisi tangannya terputus. Tak lama datanglah Irang bersama seniornya. Ia pun dikejutkan dengan hal yang tak terduga. Tiba-tiba Jinsup mengetahui jika Irang adalah ras manusia abadi. Ia pun bertanya apakah tubuh mereka bisa diwariskan ke generasi berikutnya. Irang menjawab pertanyaan dari Jinsup. Ia juga penasaran dengan Jinsup apakah ia ingin membuat adonan orok untuk memperluas generasi konek. Ataukah Jinsup berencana mengambil tubuh dari Irang dan membuat orok dengan Dongsu. Baku hantam kembali tak terhindarkan di antara keduanya. Sayangnya, Irang cukup kewalahan menangani si pembunuh ini yang lebih kuat darinya. Di waktu yang sama, kedua polisi berhasil melacak lokasi dari Jinsup. Sehingga Jinsup memutuskan untuk bersembunyi. Tidak diketahui maksud dari Irang yang akan mengubah dunia. Kini semuanya akan diserahkan pada Dongsu untuk balas dendam pada Jinsup. Tak peduli apa yang akan dilakukan oleh Dongsu kepada Jinsup. Namun naasnya detektif Park berakhir mati di tangan Jinsup. Sementara itu, detektif Choi harus melawan konek senior yang lebih berpengalaman. Ia pun tak bisa membunuhnya. Bagi Irang, membunuh orang tidaklah mudah sekalipun itu harus membunuh seorang polisi agar identitas mereka tidak terbongkar. Kini sekarang giliran Dongsu untuk melawan balik Jinsup, untuk merebut kembali mata kanannya. Tapi itu tidak mudah. Dengan Jinsup mengetahui kelemahan dari Dongsu, ia menyanyikan lagu ciptaan dari Dongsu. Selain itu, berulang kali menembak Dongsu, namun ia tak bisa disingkirkan. Pada akhirnya, Dongsu berhasil merebut mata kanannya kembali. Sayangnya, ia tak bisa membunuh Jinsup untuk menuntut balas dendam padanya atas kejahatan yang dia perbuat. Karena detektif Choi menghentikan tindakannya, ia pun berkata sama saja dengan dia menjadikan seorang pembunuh, dengan dia berencana akan menghilangkan nyawa seseorang. Singkat cerita, Dongsu bersama Irang kini dikepung pihak berwenang. Keduanya terjebak dalam situasi sulit. Akan tetapi, penyanyi Jet dan Jinsup terkontaminasi dengan gen makhluk keabadian. Series pun tamat. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.